Oras Samanginang, selamat berakhir pekan. Apa kabar di akhir pekan ini? Tentu kita sehat-sehat semuanya. Jadi salam jumpa kembali di renungan kita pada hari ini di akhir pekan hari ini. Saya yakin dan percaya Amanginang selalu tetap semangat di dalam Tuhan Yesus. Aminkan dulu kekuatan. Amin. Baiklah, saudaraku, berilah waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan untuk kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan di akhir pekan ini, Sabtu 19 Juli yang menjadi renungan untuk kita, sebagaimana yang tertulis dalam Almanak HKBP, diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, pasal 5 ayat 7, akan saya bacakan untuk kita dari Alkitab DB2. Dikatakan demikian, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ini adalah teguran keras dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang bermain-main di dalam imannya, yang tadinya mereka begitu bersemangat mengikuti Yesus, mempercayai Yesus, melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus untuk mereka lakukan, tetapi di pertengahan perjalanan mereka ada orang yang mengganggu imannya, dan yang bodohnya lagi adalah mereka justru lebih percaya kepada apa yang dikatakan oleh orang lain tentang kebenaran itu daripada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Makanya Paulus dengan keras mengingatkan, menegur mereka, siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ini adalah tamparan yang begitu keras kepada seseorang yang tadinya dia giat ke gereja, yang tadinya dia rajin berdoa, yang tadinya dia menjadi orang baik, tetapi dia terhasut oleh omongan orang lain, dia terpengaruh oleh hal-hal yang ada di sekitarnya, akhirnya dia meninggalkan imannya, dia meninggalkan kebaikannya, sehingga dia jatuh ke dalam dosa pelanggaran. Nah, oleh karena itu ini menjadi peringatan juga kepada kita supaya kita jangan lari dari iman yang kita pegang, dari percaya kita kepada Yesus Kristus, yaitu dari kebenaran firman Tuhan. Banyak ajaran-ajaran yang mencoba mengganggu iman kita saat ini. Banyak hal yang mencoba mempengaruhi pikiran kita sehingga kita bisa saja mempertanyakan, apakah memang ada Tuhan itu? Apakah memang benar Alkitab ini? Apakah ini itu? Apakah itu? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggoda hati kita menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, melalui nats ini kita diingatkan kembali supaya kita tetap teguh, ya, tetap teguh di dalam kebenaran Allah, dalam kebenaran firman-Nya, supaya kita jangan terjebak, ya, jangan terjebak kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Tetaplah kita konsisten kita untuk mengimani Yesus, mengimani penderitaan, pengorbanan, kematian, kebangkitan Yesus dan kenaikannya ke surga. Dan dengan demikian kita selalu tetap berjalan di dalam kebenaran Allah. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita bersikap hati-hati, ya. Marilah kita selalu tetap memperhatikan dan selalu tetap berada di dalam kebenaran firman Tuhan, dan marilah kita selalu tetap dengar-dengaran dengan firman-Nya, dan marilah kita selalu tetap membuka hati kita supaya Roh Kudus itu menerangi hati kita, menerangi pikiran kita, sehingga kita tidak terjebak kepada hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari kebenaran Allah. Itulah teguran keras Paulus kepada jemaat Galatia pada waktu itu. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Berlomba untuk apa? Berlomba untuk mempercayai Yesus, berlomba untuk melakukan yang baik, berlomba untuk menuruti firman-Nya. Tetapi sekali lagi tadi, karena hasutan, karena ajaran-ajaran sesat, mereka lebih mendengarkan itu daripada mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, berkali-kali diingatkan kepada kita, marilah kita selalu tetap berpegang teguh kepada iman percaya kita.
jangan pernah ragu, ya jangan pernah ragu. Karena apa yang dilihat oleh mata kita bisa saja membuat kita terkecoh, seolah-olah Tuhan itu tidak ada, seolah-olah kuasa Tuhan itu tidak ada, seolah-olah Roh Kudus itu tidak bekerja dalam kehidupan kita. Itulah cara kerja iblis ini untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Makanya kita harus selalu tetap hati-hati dan peka untuk hal-hal seperti itu. Nah, bagaimana supaya kita bisa memiliki hati yang peka? Tentu marilah kita dengan tekun mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga di dalam menjalani hari demi hari kita selalu tetap memiliki iman yang konsisten. Apapun, siapapun yang mencoba mempengaruhi kita, menghasut kita, memprovokasi kita tentang iman kita kepada Yesus Kristus, kita selalu tetap percaya kepada Dia yang memberi keselamatan kepada kita. Amin. Oleh karena itu, janganlah pernah berhenti untuk selalu tetap melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Boleh saja telinga kita ini mendengarkan kiri kanan, ya, apalagi di zaman teknologi sekarang banyak informasi demi informasi. Hanya satu klik bisa kita melihat, mendengar informasi yang ada di dunia ini. Tetapi percayalah saudaraku, kita harus selalu tetap memiliki hati, pikiran yang tertuju kepada Kristus. Dengan demikianlah kita diselamatkan dari berbagai hal. Sehingga teguran Paulus ini tidak lagi kena ke kita, tetapi kita selalu tetap menjadi orang-orang yang memuji-muji, yang menghormati, yang menaati, yang mematuhi perintah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itulah yang diminta kepada kita, apalagi kepada generasi muda saat ini, ya. Banyak informasi sana sini yang bisa dia dapatkan dari YouTube lah, dari internet lah, dari inilah, macam-macam yang mencoba mengganggu, mempengaruhi iman dari anak-anak muda sekarang. Tetapi disinilah kita harus selalu tetap memberitakan kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan itu, supaya kita tetap berdiri teguh di dalam iman kita dan tidak mau kita dipengaruhi oleh hal apapun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami di akhir pekan ini, supaya kami memiliki iman yang konsisten, hati, pikiran yang tertuju kepada Kristus. Dan banyak hal di sekitar kami, apalagi perkembangan teknologi saat ini, bisa saja mempengaruhi, menghasut, dan juga memprovokasi iman kami. Biarlah kami teguh di dalam iman kami kepada Yesus Kristus dan berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, karena kami adalah manusia lemah, dan ampuni kami di dalam kelemahan kami, dan kami yakin dan percaya ada kuasa Yesus yang bekerja dalam kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan, terutama jemaat-Mu yang saat ini beraktivitas di akhir pekan ini. Biarlah tangan pengasihan-Mu yang senantiasa menyertai, membimbing, menolong, dan memperhatikan mereka. Demikian juga yang sakit, biarlah iman mereka teguh, hati dan pikirannya tertuju kepada Kristus yang sanggup memberikan kesembuhan dan kesehatan kepada mereka. Demikian juga yang berkebutuhan khusus, yang ada beban, yang ada tekanan hidup, ada persoalan, ada kesulitan yang mereka hadapi saat ini. Biarlah tangan pengasihan Tuhan yang senantiasa bekerja dalam kehidupannya. Tuhan, berkatilah kami, dan Tuhanlah yang memelihara kehidupan kami senantiasa. Terpujilah Engkau hari ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku, renungan kita di akhir pekan ini. Jangan mau kita diombang-ambingkan oleh rupa-rupa dunia ini, selalu tetap memiliki iman yang konsisten, yang setia kepada Yesus Kristus dan kebenaran firman Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas di hari pekan ini, dan ingat selalu besok hari Minggu loh. Jangan malas datang ke gereja. Marilah langkahkan kaki kita untuk bersekutu mendengarkan firman-Nya, dan kita selalu tetap bersuka cita. Selamat beraktivitas di hari pekan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Syukuri hari ini, esok akan
akan lebih baik lagi. Salam Horas.